bagi organisasi untuk mengidentifikasi masalah sebelum menjadi serius. Meskipun evaluasi yang berlebihan dapat menjadi mahal dan tidak produktif, kurangnya evaluasi justru dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, evaluasi strategi harus dilakukan secara seimbang agar perusahaan dapat menilai efektivitas rencana bisnisnya dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Ada 3 aktivitas utama evaluasi strategi. Yang pertama, melakukan penelitian tentang dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, pengambilan tindakan koreksi untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Ada beberapa manfaat utama dari melakukan pengevaluasian strategi. Yang pertama, mengukur kinerja. Yang kedua, identifikasi keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, penyesuaian perencanaan. Yang keempat, optimalisasi sumber daya. Yang kelima, peningkatan keputusan bisnis. Yang keenam, mengukur daya saing. Yang ketujuh, pemantauan risiko keuangan. Yang kedelapan, transparansi untuk pemangku kepentingan. Menurut Richard Rumel, evaluasi strategi dapat dilakukan dengan 4 ukuran: konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan. Kesesuaian dan keunggulan berfokus pada faktor eksternal perusahaan, sementara kelayakan dan konsistensi lebih menekankan pada faktor internal perusahaan. Kriteria Rumel untuk evaluasi strategi ada 4. Yang pertama, konsistensi. Strategi tidak boleh memiliki kebijakan dan tujuan yang bertentangan. Yang kedua, ketiga, konsistenan. Strategi dapat terlihat jika masalah terus muncul meskipun ada pergantian staf. Yang ketiga, jika keberhasilan satu departemen menyebabkan kegagalan departemen lain, strategi mungkin tidak konsisten. Kedua, ada kesesuaian. Strategi harus mempertimbangkan berbagai tren eksternal seperti tren ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Pentingnya untuk memastikan strategi selaras dengan kondisi industri dan lingkungan bisnis. Yang ketiga, ada kelayakan. Strategi tidak boleh melebihi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya fisik, manusia, maupun keuangan. Harus dipastikan bahwa perusahaan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, ada keunggulan. Strategi harus memberikan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat berasal dari yang pertama, sumber daya unik yang tidak dimiliki pesaing. Yang kedua, keahlian khusus yang membedakan perusahaan. Yang ketiga, posisi pasar strategis yang memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang kedua, ada proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya pada akhir periode atau saat masalah muncul. Proses ini mendorong pemikiran kritis, peninjauan ulang tujuan, serta pengembangan alternatif strategi. Meskipun hasilnya mungkin memerlukan waktu, organisasi harus sabar dan siap melakukan perbaikan segera jika diperlukan. Partisipasi aktif anggota organisasi dalam menentukan tindakan korektif sangat penting untuk memastikan strategi tetap efektif dan relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, kerangka kerja evaluasi strategi. Tindakan korektif hampir selalu diperlukan kecuali faktor-faktor internal dan eksternal tidak berubah secara signifikan. Yang kedua, perusahaan berkembang secara memuaskan ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, ada mengkaji ulang dasar strategi. Mengkaji ulang dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi metrik IFE dan IFI. Revisi metrik IFE dan IFI membantu menilai kembali strategi organisasi. Hambatan bisa berasal dari faktor eksternal seperti regulasi, persaingan, dan perubahan ekonomi, atau faktor internal seperti kesalahan strategi dan implementasi yang buruk. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi. Di poin kelima ada mengukur kinerja organisasi. Evaluasi strategi mencakup penilaian kinerja individu, perbandingan hasil aktual dengan target, serta mengidentifikasi penyimpangan dari rencana. Kriteria evaluasi harus terukur dan dapat divalidasi dengan fokus pada indikator yang memprediksi hasil. Metode evaluasi kinerja yaitu perbandingan kinerja dari waktu ke waktu dengan pesaing dengan rata-rata industri. Rasio untuk menghitung keuangan ada ROI atau Return on Investment atau efisiensi penggunaan aset. Kedua ada ROE, Return on Equity, pengambilan investasi pemegang saham. Selanjutnya ada margin laba, presentasi pendapatan setelah biaya produksi. Pangsa pasar, posisi perusahaan dalam industri. Utang terhadap ekuitas tergantung perusahaan pada utang.
laba per saham, keuntungan per saham beredar, pertumbuhan penjualan dan aset, indikator ekspansi perusahaan. Di saat menjalankan evaluasi ada beberapa tantangan, yaitu saat berbasis tujuan tahunan bukan jangka panjang. Perbedaan metode akuntansi bisa mempengaruhi hasil dan penilaian subjektif tetap berperan dalam menetapkan indikator. Tindakan korektifnya antara lain dapat berupa perubahan strategi, implementasi, atau keduanya, bertujuan memperbaiki kelemahan, menempatkan kekuatan, serta menangkal ancaman. Harus memiliki resiko yang terukur dan jangka waktu yang tepat. Berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan yang dikenal berhasil dalam menjalankan strategi bisnis mereka. Yang pertama ada Apple, sukses dengan inovasi produk dan pengalaman pelanggan, ditunjukkan oleh ROI tinggi, laba per saham kuat, serta pertumbuhan penjualan dan aset yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Amazon.com, fokus pada pertumbuhan dan diverifikasi dengan rasio utang ekuitas seimbang, memungkinkan ekspansi tanpa risiko keuangan besar. Selanjutnya ada McDonald's, strategi restrukturisasi dan efisiensi operasional, meningkatkan margin laba dan laba per saham, memperkuat profitabilitas. Selanjutnya ada Tesla, fokus pada mobil listrik dan teknologi otonom dengan pertumbuhan penjualan tinggi meski harga saham fluktuatif. Ada Alphabet, sukses melalui inovasi teknologi dan bisnis iklan online, mendorong pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya ada Coca-Cola, menjaga pangsa pasar dengan strategi pemasaran efektif dan inovasi produk yang dapat mempertahankan kinerja keuangan yang stabil. Yang terakhir ada Microsoft, transformasi ke layanan awan dan bisnis berlangganan di bawah Satya Nadella, mendorong pertumbuhan pendapatan yang kuat. Kesimpulan pada materi ini yaitu evaluasi strategi merupakan proses penting untuk memastikan efektivitas rencana bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan peninjauan faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan. Kriteria Rumelt digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi strategi, yaitu konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan kompetitif. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan melalui rasio keuangan seperti ROI, ROE, margin laba, pangsa pasar, dan pertumbuhan aset, serta perbandingan dengan pesaing dan industri. Tindakan korektif harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan internal, memanfaatkan kekuatan, serta mengantisipasi ancaman eksternal. Evaluasi strategi bukan hanya dilakukan saat masalah muncul, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan agar organisasi tetap adaptif dan kompetitif di pasar.